Asma merupakan kondisi peradangan kronis pada saluran pernapasan yang ditandai oleh penyempitan dan peradangan pada saluran udara yang menyebabkan kesulitan bernapas. Penyebab asma belum sepenuhnya diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena asma. Di antara lain yaitu faktor genetik, riwayat keluarga dengan asma, serta faktor lingkungan seperti paparan alergen yang berasal dari tungau, debu rumah, bulu hewan, dan serbuk sari, polusi udara, merokok, dan infeksi pernafasan yang sering. Asma melibatkan inflamasi kronis pada saluran udara. Inflamasi ini menyebabkan saluran udara menjadi lebih sensitif terhadap pencetus tertentu. Ketika terpapar dengan pencetus ini, seperti alergen atau infeksi, saluran udara akan menyempit atau mengalami bronkospasme, dan lendir yang berlebihan akan diproduksi dan menyebabkan gejala asma. Gejala asma beragam, dan intensitasnya dapat berubah dari waktu ke waktu. Gejala umum meliputi kesulitan bernapas, terutama pada malam hari atau dini hari, berbunyi mengi atau bunyi bersiul pada saat bernapas, batuk yang terutama terjadi pada malam hari atau saat berolahraga, serta perasaan tekanan atau berat di dada. Untuk mendiagnosis asma, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, meminta riwayat kesehatan pasien, dan mungkin melakukan tes fungsi pernapasan seperti spirometri. Pada beberapa kasus, tes alergi atau bronkoskopi mungkin diperlukan. Asma dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan, yang melibatkan tingkat gejala dan fungsi paru-paru. Hal ini membantu dokter dalam merencanakan pengelolaan yang tepat. Terapi asma mencakup obat-obatan jangka panjang untuk mengontrol peradangan, seperti kortikosteroid inhalasi, serta bronkodilator jangka pendek untuk membantu meredakan serangan akut, dan bronkodilator jangka panjang yang digunakan secara teratur untuk membantu melebarkan saluran pernapasan. Pasien juga perlu diajarkan tentang penggunaan inhaler dengan benar. Pencegahan merupakan bagian penting dalam pengelolaan asma. Hal ini mencakup menghindari pencetus yang memicu gejala seperti alergen dan menjaga lingkungan yang bersih. Berhenti merokok juga sangat penting. Ketika seseorang mengalami serangan asma yang parah, penggunaan bronkodilator jangka pendek yang cepat bertindak sangat diperlukan. Jika serangan berlanjut, bantuan medis darurat diperlukan. Dengan perawatan yang tepat, banyak penderita asma dapat menjalani kehidupan yang relatif normal. Namun, asma yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti pneumonia atau gagal napas. Penting untuk dicatat bahwa asma adalah penyakit kronis, dan pengelolaannya efektif melibatkan kerjasama antara pasien dan tim perawatan kesehatan untuk memantau dan mengendalikan gejala, serta mengurangi risiko serangan asma yang parah.